Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'a al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ahli sidqi wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berada di rumahnya, di dalam ketaatan kepadanya, dan di dalam satu waktu yang didoakan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu pagi mereka. Doa ini doa keberkahan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga beliau doakan untuk kita. Ada seorang sahabat namanya Sakhr bin Wada'al Ghamidi radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah berdoa demikian. Sejak saat itu beliau radhiyallahu anhu di dalam berniaga menyengaja untuk hanya melaksanakan semua akad transaksi pada waktu pagi, karena berharap mendapatkan perniagaannya itu keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari beliau yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang miskin dan fakir, dikisahkan bahwa pada masa ketika Maslamah bin Abdul Malik memimpin pasukan untuk berjihad ke Konstantinopel, beliau menyumbangkan 100 kapal. Satu kapal harganya berapa? Allahu Akbar. Ini yang kemudian menjadi satu hal yang penting bagi kita untuk memperhatikan mana-mana yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai petunjuk tentang waktu yang berkah, tempat yang berkah, benda yang berkah, keadaan-keadaan yang berkah. Sebenarnya apa makna berkah itu? Kata barika ya beriku tak berikan asalnya digunakan oleh orang Arab untuk menyebut sekawanan unta yang menderum di mata air, di wahah, di oase di tengah padang pasir. Di tengah perjalanan mereka, unta-unta itu minum air, beristirahat, menghimpun kembali tenaga, bernaung di bawah bayang-bayang pohon di tengah panas yang terik. Ini yang disebut asal kata dari barika ya beriku tak berikan itu. Kemudian orang menggambarkan dengan menambahkan huruf alif, mazid huruf alif di situ menjadi barakah, yang kemudian barakah itu mengandung sedikitnya menurut Imam Khalil bin Ahmad 3 makna. 1, al-luzum wa thubut, tetap dan terus melekat. Yang kedua, an-nama wa ziyadah, tumbuh, berkembang, bertambah-tambah. Yang ketiga, as-sa'adah, menimbulkan rasa bahagia di dalam hati. Jadi berkah itu 3 cirinya. 1, al-luzum wa thubut, sesuatu yang kemudian tetap
dan terus melekat menjadi anugerah Allah bagi seorang hamba. Apa yang tetap dan melekat di dalam makna barakah itu tentu saja adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Menakjubkan urusannya orang-orang beriman. Dan itu tidak terjadi kecuali pada orang beriman. Karena kullu amrihi khair, semua urusannya adalah kebaikan. Yang menakjubkannya urusan orang beriman adalah bahwa semua urusannya itu kebaikan. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Maknanya itu terjadi semata-mata pasti karena keimanannya ada di dalam dirinya, yang luzum, yang subut, yang tetap dan terus melekat. Sehingga apa? Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Maka syukur itu menjadi satu kebaikan baginya. Dan ketika dia mendapat musibah, maka dia bersabar, bersandar kepada Allah, dan sabar itu menjadi kebaikan baginya. Maka berkah adalah luzum dan subutnya iman di dalam dada kita. Asluha sabit, seperti akar yang kokoh menghunjam dalam-dalam, tidak berpisah dengan kita. Istiqamah di dalam keimanan. Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan, afdalul karamah luzumul istiqamah. Karamah, keramat wali yang paling tinggi itu adalah tetapnya istiqamah. Bukan bisa terbang, bukan bisa mengubah besi jadi emas, bukan bisa membuat orang buta melihat kembali, atau orang yang sakit tiba-tiba sembuh. Tidak. Afdalul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling tinggi bagi orang beriman adalah tetap teguh dia berhasil istiqamah seperti amanahnya Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim yang berserah diri kepada Allah. Di makna ini yang pertama adalah berkah itu tentang bagaimana iman itu tetap bertahan di dalam dada kita, sehingga dengan iman itu kita bersikap tepat terhadap segala keadaan. Maka kalau ada orang menikah, kita mendoakannya juga dengan doa berkah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Uqail bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika menikah didoakan orang, birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Semoga bahagia dan banyak anak. Kata Uqail bin Abi Talib, jangan doakan begitu. Doakanlah seperti Rasulullah mendoakan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Karena berkah adalah hal tertinggi, kebaikan tertinggi yang bisa digapai oleh hamba Allah di dalam hidupnya. Berkah. Kalau cuma bahagia di dalam kehidupan dunia ini tidak abadi. Bahagia di dalam kehidupan dunia ini tidak sejati. Bahagia dalam kehidupan dunia ini kadang-kadang justru semakin terasa kalau banyak sisipan-sisipan dukanya. Terasa bahagia itu sempurna justru kalau ada dilewati perjuangan menujunya, atau ada luka lara yang ditimbulkan sebelum mendapatkannya. Kalau ada cerita dongeng dari negara barat itu biasanya endingnya berbunyi, akhirnya berbunyi, pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Itu dulu kalau terpaksa harus membacakan cerita yang begitu untuk anak saya ubah menjadi pangeran dan putri menikah. Kadang-kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang-kadang mereka menimpa musibah lalu bersabar. Hidupnya istiqomah, wafat husnul khatimah. Begitu anak saya Hilma bisa membaca, dia protes. Bah, ceritanya beda sama Abah dulu cerita. Kesempatan saya untuk menjelaskan, nak, di dunia ini tidak ada yang bahagia selama-lamanya. Bahagia yang selama-lamanya itu
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wal banin, banyak anak. Itu bukan puncak kebaikan. Kita ini siapa? Ada loh nabi yang sangat soleh, anak dari nabi yang sangat-sangat soleh, anak dari nabi yang sangat-sangat soleh. Punya anak 12, yang nakal 10, yang soleh hilang. Yakub alaihissalam, putra Ishak alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam, itu anaknya 12, yang nakal 10, Pak. Saking nakalnya dalam dialog di awal surah Yusuf itu, setelah kalimat inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan bagi manusia itu musuh yang nyata. Habis itu dialog antar saudara Yusuf itu yang bersepuluh itu sebenarnya dialog antar syaitan, cuma pinjem wajah dan lisan mereka semuanya. Omongannya syaitan semuanya. Bunuh dia atau singkirkan dia, jangan sampai tampak oleh bapakmu, itu omongan syaitan. Jangan. Tetapi buanglah dia ke dalam kegelapan sumur supaya diambil orang. Setan itu kalau menggoda kita dengan godaan yang paling berat, kok kemudian kita nggak tertarik, dia ringankan. Ya udah, nggak usah gitu-gitu amat, gini aja. Dan kalau itu masih belum mempan juga buat menggoda kita, dia iming-imingi hal yang lain. Apa itu? Habis itu nanti jadi orang soleh kita. Habis melakukan itu kepada Yusuf, habis itu jadi orang soleh kita. Itu omongannya setan semuanya. Subhanallah. Jadi makanya Yusuf itu surah yang mencukupi bagi tanda-tandanya, bagi ayat as-sa'ilin. Di dalam kisah mereka itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Mau bertanya tentang apa? Bertanya tentang makarnya syaitan, dijelaskan begitu. Apa kita dibanding Yakub alaihissalam? Anak banyak, belum tentu kebaikan. Apalagi doa-doa kita di Indonesia, kadang-kadang semoga langgeng ya sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Lah habis itu, atau semoga langgeng ya dunia akhirat. Apakah langgeng dunia akhirat itu bagus? Tergantung, Pak. Ada langgeng dunia akhirat yang tidak bagus. Contohnya, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu ada pasangan langgeng dunia akhirat namanya Abu Lahab dan Ummu Jamil. Langgeng dunia akhirat. Di dunia kompak menyakiti Rasulullah, di akhirat kompak masuk neraka jahanam. Langgeng dunia akhirat. Dan itu bukan puncak kebaikan. Makanya puncak kebaikan itu berkah. Barakallahu lah. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Makna huruf lam di situ laka adalah semoga Allah memberikan berkah kepadamu, ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan dalam perkara-perkara yang menyenangkan, nikmat Allah berlimpah, mendapatkan sesuatu, anugerah dari Allah yang terasa indah, yang membuat tersenyum, yang berbahagia. Semoga itu diberi berkah. Karena kalau tidak diberi berkah dalam perkara-perkara yang berlimpah, karunia, nikmat, kalau tidak diberi berkah, melalaikan. Pengantin menikah, ketika awal hidup, masih hidup, prihatin, berjuang bersama, laki-laki perempuan. Suaminya paling tampan di mata sang istri, istrinya paling cantik di mata sang suami. Kalau karir meningkat, menanjak terus gitu, kalau tidak didoakan berkah, supir lama-lama lebih ganteng daripada suami. Kalau nggak didoakan berkah, sekretaris jadi lebih cantik daripada istri. Subhanallah. Maka diberikan berkah. Kalau sudah didoakan berkah, yang namanya pasangan suami istri, bicaranya saja lomba berbuat baik. Mas, mohon maaf ya, kemarin uang 20 juta yang dikasih, kan rencana mau buat beli kitchen set baru. Tapi itu panti asuhan sebelah, yang anak-anak yatim itu, kemarin atapnya pada bocor. Terus ada beberapa bagian bangunannya rusak. Tak kasihkan ke mereka, Mas. Maaf ya, belum bisa beli kitchen set baru. Iya deh, gak apa-apa. Alhamdulillah kalau lebih manfaat. Iya Mas, katanya kemarin
AC depan mau ganti juga ya. Iya dek, tapi kemarin uangnya kepake buat masjid dulu, nggak apa-apa ya dek ya. Panas-panas sedikit insya Allah kuat ya dek ya. Apa-apa sebentar, mudah-mudahan bulan depan udah ada lagi. Iya mas, nggak apa-apa. Karena didoakan berkah. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Kalau ada kata Allah, atas itu berarti sesuatu yang menimpa, sesuatu yang jatuh, sesuatu yang mengenai kita, sempit, kurang, musibah, kehilangan, berkurangnya harta, rasa takut, rasa lapar, semua ujian. Itu kalau tidak didoakan berkah juga berbahaya. Kalau didoakan berkah, jadi indah. Tahun 2011, saya ke Perth, Western Australia. Ketika itu saya ketemu dengan teman-teman di sana. Masya Allah, mining boom masih terasa, Pak. Pertambangan lagi jaya-jayanya. Minyak harganya bagus sekali. Batu bara, nguntit terus di belakang harga minyak. Emas, Australia Barat itu, kadang-kadang konon kalau mau jalan-jalan, belusuk-belusuk ke tengah stepa-stepa itu, kadang-kadang masih nemu emas kayak kerikil-kerikil gitu. Bentuknya nugget. Semua kaya raya. Semua hidup dalam kemakmuran. Luar biasa. Tapi Allah itu kalau membolak-balikkan keadaan betapa mudahnya. Tahun lalu saya datang, harga minyak sudah jatuh. Yang jatuh pertama harga minyak, yang kena pertama batu bara. Karena alternatif kan. Kalau barang utamanya harganya bagus, buat apa beli alternatif? Kolaps. Saya membayangkan bahkan sampai Qantas, maskapai penerbangan Australia yang melayani engineer-engineer yang terbang dari field ke rumahnya, ke kota tempat tinggalnya, ke lapangan tempat pertambangannya itu saja mecatnya 5.000 karyawan. Lah bagaimana perusahaan pertambangannya? Lesu, Pak. Tahun lalu saya datang, lesu sekali. Tapi saya takjub, ada beberapa pasangan di sana itu lucu. Dulu hidup begitu makmur berlimpah, engineer yang karirnya menanjak bagus gitu ya. Sekarang suaminya berusaha tetap menjadi lelaki meskipun kena PHK. Arti bertanggung jawab pada keluarga. Akhirnya ada yang jadi petugas pengatur lalu lintas sukarelawan. Ada yang jadi petugas pencatat meteran listrik. Tiap pagi keliling bawa scanner, tet. Saya tanya, gimana Pak? Masya Allah, luar biasa. Kata mereka, oh alhamdulillah sekarang saya ini jadi bisa ngantar anak sekolah, pulang pergi dampingi mereka, sempat nyimak hafalannya, gitu. Dulu gak sempat, Sir. Dulu saya merasa, ya sekarang sih kerasa dulu kemana aja, nggak merhatiin anak, tahu-tahu udah gede. Kata istrinya, ya Ustaz, alhamdulillah sekarang dibangunin sholat tahajud jadi gampang. Dulu alasan terus, orang dia 3 minggu di field, seminggu libur, 3 minggu di field, seminggu libur. Jadi dia itu selalu mengatakan seminggu libur itu nyembuhin capek 3 minggu nggak cukup. Jadi dibangunin tahajud alasan terus. Sekarang Masya Allah rajin, seneng saya. Meskipun hidup prihatin, Masya Allah, yang seperti ini kan mahal. Kenapa? Berkah. Musibah bisa menjadi peningkatan kebaikan-kebaikan di dalam sebuah rumah. Barakalaik. Wa jama'a bainakum fi khair. Dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Makna al-khair fid dunya at-ta'ah. Kebaikan di dunia itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khair fil akhirah ar-ridha wal jannah, ridhanya dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, luzum subut tetapnya iman ini karunia paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi makna pertama berkah, luzum wa subut. Yang kedua, an-nama wa ziyadah, tumbuh, berkembang, bertambah. Kalau asluha sabit, maka wa far'uha fis sama'.
cabang-cabangnya menggapai langit. Orang yang berkah itu kapasitas pribadinya selalu bertambah-tambah dalam memberi manfaat maslahat kepada dirinya maupun kepada sesama, dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama makhluk, terus bertambah, terus meningkat keadaan dirinya. Berkah, manfaatnya, fungsinya bertambah-tambah keadaannya. Dan teringankan hisab di akhirat sana. Kita ini jangan terlalu tertarik memiliki sesuatu. Kalau kita belum punya jawaban, itu sesuatu dipakai apa? Yang terpenting itu bukan punya apa, tetapi mampu menjawab buat apa. Kan kita waktu kecil minta uang sama ibu kita. Bu, minta uang 5.000. Apa kalimat ibu yang pertama? Buat apa? Nah, kadang-kadang kalau minta sama Allah, kita lupa bahwa Allah juga akan bertanya, bahkan bukan cuma buat apa, tapi bagaimana kamu ambil, dari mana kamu dapatkan, di mana kamu nafkahkan. Buat apanya itu pertanyaan berat. Nih ikhwan-ikhwan, minta tiap hari, ya Allah karuniakan istri yang salihah. Allah tanya, buat apa? Itu akhwat-akhwat pada minta, ya Allah karuniakan suami yang saleh. Suami yang saleh buat apa? Sebentar, memang buat apa? Ini pertanyaan penting. Maksud saya begini, ada dua wanita paling mulia dalam Al-Quranul Karim. Satu namanya Maryam, yang satu namanya Asiyah. Asiyah dan Maryam. Maryam suaminya siapa? Enggak ada ceritanya. Asiyah suaminya siapa? Fir'aun. Suaminya soleh enggak? Enggak, ini dua wanita enggak punya suami soleh, tapi paling mulia. Jadi misal di sisi Allah tentang orang beriman. Jadi suami soleh buat apa, Mbak? Subhanallah. Pertanyaan itu penting untuk dijawab. Suami soleh untuk meningkatkan kapasitas amal soleh dan kesolehan saya. Misalnya begitu. Suami soleh untuk membimbing dan kemudian juga saya bimbing. Untuk dia bangun tahajud dan membangunkan saya. Kalau enggak bangun saya guyur pakai air. Dan juga subhanallah. Untuk apa? Buat apa? Ada pasangan suami istri. Pasangan suami istri menikah. Ketika mereka menikah lalu mengontrak rumah di sebuah kampung. Masuk jalannya sempit, motor saja harus dituntun. Begitu masuk rumah, suaminya bilang, maaf ya dek, belum bisa beliin rumah. Kata istrinya, gak apa-apa mas, ini sudah cukup. Iya ya dek, ini masih ngontrak ya dek, sabar ya dek ya, gak apa-apa. Loh kamu gak pengen toh dek punya rumah? Ya pengen mas, tapi yang penting rumah di surga. Kalau di dunia, asal bersamamu, ngontrak kemanapun, siap mas. Tapi aku kepikiran dek, kalau nggak bisa nyediain rumah. Jangan dipikirkan mas, punya rumah itu nggak wajib. Oh iya nggak wajib ya dek. Iya mas, yang wajib itu sholat. Oh iya ya dek ya. Masya Allah. Lalu mereka tempati itu kontrakannya. Di situ mereka manfaatkan untuk kegiatan. Setiap sore ada anak-anak kecil ngaji di situ. Nah, satu hari anak-anak yang pada ngaji itu pakai spidol, krayon, ngurak-urak tembok, gambar gunung dua, di tengahnya ada matahari, sebelah kanan pohon gitu ya, ada awan-awan, burung terbang gitu. Kemudian jalan membelah, sebelah kiri sawah-sawah gitu ya, sebelah kanan ada pohon, ada rumah gitu. Digambar begitu. Tepat pada saat itu si empunya rumah datang inspeksi, Pak. Lalu dia mengatakan, bukan untuk seperti ini saya menyewakan rumah. Hancur rumah saya, dirusak begini, dikotori begini. Anak-anak yang ngaji itu bubar takut. Suami istri itu sedih, masuk ke kamar, si istri nangis. Lawang cuma anak-anak, orek-orek besok bisa dicat lagi loh, kok gitu aja dimarahin. Kan mereka lagi ngaji, kalau besok nggak mau lagi ngaji gimana?
Nah, ketika itu suaminya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau punya rumah itu baik ya Allah. Kalau anak-anak yang pada ngaji ngorak-orak tembok tidak ada yang memarahi ya Allah. Kalau begitu kami tidak keberatan diberi rumah. Berapa waktu kemudian si suami pulang dari sebuah kerja relawan masjid di kota lain, datang pulang, kata istrinya, Mas, kemarin ada yang nawarin rumah. Loh, rumah yang mana itu? Yang pinggir jalan yang besar itu. Ya Allah lah, kita apa kuat beli. Coba aja Mas, didatangi wong dia itu kayaknya semangat sekali. Begitu didatangi, bener loh Mas, ini saya pengen jualnya sama jenengan tok loh, hanya sama Anda loh, nggak sama yang lain pokoknya. Dibeli ya Mas ya. Saya seneng ya kalau dibeli Anda itu kan pasti dipakai untuk ngaji toh, dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang baik toh, anak-anak juga pada ngaji toh, biar saya kecipratan pahalanya Mas. Segera ya Mas ya, dibeli ya Mas ya. Kata dia, loh Bu, harganya berapa? Sekian Mas. Loh, katanya diprioritaskan untuk beli itu ya harganya ya khusus. Ya udah tak diskon jadi sekian Mas. Loh, didiskon begitu saja, kami baru punya sepertiganya aja. Baru punya sepertiganya itu. Kata dia, ya udah sini sepertiganya dulu, ini sertifikatnya bawa. Besok segera pindahan, perlu bantuan enggak? Tak sewain mobil. Segera ditempati Mas, nanti setelah umur saya nggak nyampe, nanti mati duluan sebelum jenengan tempati, nggak kebagian pahala lah gimana? Segera ya Mas ya. Siapa yang menggerakkan? Allah. Saya punya rumah itu, naik motor kemana-mana bertiga sama anaknya waktu itu. Itu sudah dikomentari orang, Mas, itu motornya kalau punya suara bisa ngomong, jerit Mas. Motor kecil kayak begitu, Honda Beat gitu ya, dipakai 3 orang gudi-gudi gitu ya, besar-besar. Kata istrinya, Mas, nggak usah didengerin, kalau mobil kan nggak bisa semesra ini gitu. Tapi satu hari istrinya nangis lagi. Kenapa? Tetangga sebelahnya ada yang harus cuci darah, diantar suaminya. Pasangannya sudah tua, anaknya jauh-jauh. Ketika diantar itu pulang kehujanan. Habis cuci darah, pulang kehujanan. Menggigil sampai pucat, nggak sadar, kemudian harus dibawa ke rumah sakit lagi. Nangis. Ya Allah, lah kok yang nggak ada yang antar pakai mobil, kasihan itu kehujanan. Kalau begitu terus, nanti kondisinya gimana? Gitu. Suaminya berdoa lagi, ya Allah, kalau punya mobil itu baik ya Allah. Bisa untuk ngantar tetangga yang cuci darah biar nggak kehujanan ya Allah. Ya kadang-kadang buat ngantar anak sekolah sama istri belanja juga ya Allah. Kalau begitu kami nggak keberatan dikasih mobil ya Allah. Suaminya ini bersama kawan-kawannya punya dusun-dusun binaan di lereng beberapa pegunungan di sekitar. Satu hari turun dari ngisi pengajian yang kemudian kalau naik motornya harus diparkir di bawah, jalan kaki ke atas itu, turun-turun itu ada orang dari kampung situ mendatangi, Mas, ada mobil dijual Mas, harus Anda yang beli Mas. Loh kok harus saya loh? Lah iya Mas, saya tanggung jawab. Wong itu mobilnya Pak Pendeta yang di sini. Sejak masih sering pengajian di sini, Pak Pendetanya nggak laku kok. Sekarang kemudian putus asa. Tanggung jawab Mas, dibeli Mas. Loh ya nggak harus saya tuh yang beli, harus Mas, biar mobilnya itu dulu mobil murtad sekarang jadi mobil mu'alaf ya Mas ya. Tabarakar Rahman. Allah yang mengatur, kebeli juga. Satu hari ini bersama kawan-kawannya ini ketika ngisi pengajian di gunung-gunung itu, lama-lama kemudian megang-megang lutut. Ini kita 10 tahun lagi apa masih kuat begini? Naik turun jalan kaki. Lah gimana? Bok kita mengkader warga sini, anak-anak mudanya, biar mereka yang berdakwah, biar berlanjut. Nah gimana caranya? Ya bikin pesantren. Lah apa punya duit? Ya ndak, yang punya duit Gusti Allah. Terus gimana? Dah sekarang adanya berapa bantingan dulu. Allah Maha Kaya. Plak. Ketemu beli pasir, dapat beberapa, beli batu, dapat beberapa, beli tanah, dapat berapa meter, beli. Bismillah modal. Lah kok tiba-tiba ada kawan datang, kawan lama. Kata dia, Mas katanya mau bangun pesantren ya. Kok tahu?
Iya tahu. Di daerah terpencil toh? Iya tahu. Untuk mengkader dai-dai yang siap diterjunkan ke pelosok-pelosok toh? Iya. Lah kok tahu? Tahu. Nah saya ditugasi oleh sebuah yayasan. Amanahnya 2,4 miliar. Harus jadi pesantren di daerah terpencil untuk mengkader dai-dai yang siap terjun ke pelosok-pelosok. Proyek Anda cocok, Mas? Itu pandang-pandangan dan kemudian bilang, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Wujud Pak, pesantrennya jadi. 2,4 miliar dari sebuah yayasan yang tidak kita bikin proposal, tiba-tiba datang, nawarin, diperiksa ini yayasan juga penghasilnya bersih, bukan dari perusahaan-perusahaan lingkungan, bukan dari perusahaan rokok, bukan dari perusahaan yang nggak jelas gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Nama wasiatah, bertumbuh, bertambah, berkembang. Apa-apa yang bisa kita khidmahkan. Bukan bertambah depositonya, Pak. Deposito itu rizkinya siapa? Memangnya rizkinya Bapak? Belum tentu. Bapak bekerja membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat gitu ya. Sampai ya Allah, kering gitu. Ketemu di deposito ngumpul 10 triliun, besok pagi wafat. Rezekinya siapa, Pak itu? Bisa anak cucu tapi juga bisa musuh bisnisnya. Belum tentu bagian dari rizkinya. Ada orang gajinya 100 juta per bulan. Apa rizkinya sebesar itu, Pak? Enggak, saya pernah ketemu jejer di kelas bisnisnya Garuda, duduk sama orang seperti itu. Lah dia ngeluh kok, alah dek. Saya lihat, saya disuguhi makanan itu kan, kata orang Jawa, demenake. Apa yang disuguhkan dimakan, apa yang disuguhkan dimakan. Enak banget. Yang di samping saya itu cuma ngeliatin gitu. Saya tanya, kok tidak makan, Pak? Katanya. Iya dek, wong saya ini dulu waktu muda pengen makan enak nggak kuat beli. Sekarang kuat beli, apa-apa nggak boleh sama dokter. Gajinya 100 juta, Pak, tapi mau makan manis, kata dokter, jangan Pak diabetesnya. Mau makan gurih, jangan Pak kolesterolnya. Mau makan asin, jangan Pak hipertensinya. Mau makan kacang saja, jangan Pak asam uratnya. Saya bilang, ya Allah Pak, gitu. Jadi yang penting bukan gaji ya Pak ya. Bukan dek, yang penting rezeki. Rezeki itu bukan gaji. Dan rezeki itu bukan apa yang bisa dibeli, Pak. Ada pengusaha rumah makan di Jogja, omsetnya miliaran per bulan. Itu beliaunya nggak bisa tidur di kasur, Pak. Kalau tidur di kasur, punggungnya sakit. Sudah dicoba merek apapun sampai yang paling mahal, pegasnya paling lembut, paling halus. Pokoknya kalau tidur di kasur, punggungnya sakit. Lebih bisanya tidur di mana? Tikar pandan buatan muntilan. Spesifik sekali. Jadi dia diundang kementerian untuk ngisi pelatihan kewirausahaan di Jakarta, diinapkan di hotel bintang 5 di Presidential Suite yang ranjangnya empuk banget. Tapi masuk kamar, buka koper, ngeluarin tikar, Pak. Saya makin percaya Allah itu maha adil gitu ya. Tabarakallah, ada seorang komisaris di sebuah perusahaan penerbangan namanya American Airlines, diceritakan dalam majalah The Economist tahun 2014 bulan Februari kalau nggak salah. Ini salah satu komisaris utamanya, artinya pemilik saham terbesar di perusahaan penerbangan yang mengoperasikan ratusan unit pesawat itu ya. Itu punya hyperfobia, rasa takut berlebihan terhadap ketinggian. Nah dia itu seumur hidup nggak pernah berani naik pesawat, kecuali pesawat yang sedang berhenti. Luar biasa Allah itu kalau bagi-bagi rezeki. Loh, makanan yang paling enak itu, mahal. Ada chef Dudonyong namanya di Perancis, di Paris itu. Kalau mau makan bikinan dia, racian dia, pesan 2 bulan sebelumnya, Pak. Bayar DP 30 juta. Nah, tapi apa nikmatnya makan di situ itu? Bisa menandingi seorang bapak di Gunung Kidul, pergi mencangkul berangkat 7:30, jam 11 istrinya datang, menggendong tenggok itu bakul besar yang di belakang itu, bawa nasi ketan ditaburi parutan kelapa, sama teh panas wangi sepet lagi kental. Siang-siang itu habis macul, minum itu, makan. Masya Allah. Nikmatnya makan, Allah yang bagi-bagi. Tidur di hotel bintang 7, Pak. Kayak biar sakit kepala ya. Bintang 7 satu-satunya yang berani mengklaim hanya Burj Al Arab di Dubai. Kamarnya yang paling mahal, yang
artis-artis Hollywood rebutan ngantri nginep di situ 350 juta semalam. Tapi apakah tidur di situ itu senyenyak? Kadang-kadang saya mikir, ada anak pemulung di Jakarta, bapaknya dorong gerobak, anaknya dibantali pakai kardus. Tidurnya nyenyak sekali, dibangunin susah. Nyenyaknya tidur, rezekinya Gusti Allah. Allah yang bagi-bagi. Maka ini, soal rezeki ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Jangan bikin kita khawatir. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Yang harus bikin kita khawatir adalah kamu masuk surga apa enggak? Itu yang enggak dijamin. Kalau soal rezeki, dijamin Pak. Hakikat rezeki itu sederhana. Lagunya sudah diajarkan guru-guru waktu TK. Judulnya Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding. Kenapa? Kita kalau jadi cicak mungkin komplain pada Allah. Ya Allah, gimana saya bisa makan? Saya bisanya cuma diam-diam merayap. Makanan saya, punya sayap terbang kemana-mana sesuka mereka. Gimana saya bisa makan kalau begini caranya? Tapi cicak itu percaya kepada jaminan rezekinya Allah. Tugas dia cuma diam-diam merayap. Yang datang nyamuknya apa cicaknya, Pak? Yang datang nyamuknya apa cicaknya? Lagu itu mengajarkan datang seekor nyamuk. Yang datang itu rizkinya Pak. Tugas kita cuma lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selesai. Sederhana sekali soal rizki ini. Jadi bertumbuh, bertambah, berkembang itu jangan dimaknai kekayaannya. Malah nggak tentu berkahnya kalau kemudian simpanan deposito Anda nambah terus. Ada Haji Usman, pemilik batik terang bulan di Jogja, didatangi orang. Kenapa? Ini orang kok dermawannya luar biasa. Kepada masjid, nyoh. Ini. Kepada panti asuhan, nih. Kepada sekolah, nih. Kepada apapun amal sosial dia letakkan yatim ini, fakir ini, semuanya. Datang orang-orang datang. Pak Haji, mbok kami diajari gimana caranya tidak cinta dunia. Weh, salah alamat. Iya lah Pak Haji, itu kan orangnya sama sekali nggak punya cinta sama harta. Harta itu benar-benar di tangan, nggak di hati. Dilepas begitu mudahnya, Masya Allah. Gimana tuh caranya? Loh lah, sini ini rumahnya orang yang cinta sama hartanya ya. Maksudnya gimana Ji? Saya itu sangat cinta sama harta saya, sehingga saya itu nggak mau pisah dengan harta saya. Lah, harta saya itu kalau saya simpen di rumah atau di bank itu bakalan pisah ya. Nanti saya meninggal saja kalau saya nggak segera dimakamkan, itu istilah bahasa Jawanya diinepke. Diinapkan nih, masa di rumah saya sendiri, begitu saya mati saya dibilang diinapkan, berarti sudah bukan rumah saya itu. Wow, saya itu cinta sekali sama harta saya, makanya saya tidak ingin berpisah. Makanya sekarang saya titip-titipkan, titip fakir miskin, titip anak yatim, titip ke masjid, titip panti asuhan. Itu titip, nggak ngasih, enak aja ngasih. Lu titip gimana tuh Ji? Ya titip, nanti di depan Allah mau saya tagih. Ya Allah lah, kemarin tak titip panti asuhan nih, katanya 10 kali lipat, katanya 700 kali lipat. Lah begitu, itu titip, enak aja ngasih. Loh, saya titipkan itu biar aman ya. Kalau di rumah itu cuma diambili sama anak cucu, habis nanti. Nah kalau dititip-titipkan insya Allah tidak habis. Nah begitu. Tabarakallah. Bertumbuh, bertambah, berkembang, meluas. Nama wasiadah. Kalau begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada yang komplain. Kalau rezeki sudah dijamin, bekerja enggak? Lo bekerja itu ibadah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerja itu ibadah. Ibadah itu ihsan. Jadi bekerja cari pahala, Pak, bukan cari rezeki. Rezeki sudah dijamin. Yang kita cari dalam bekerja adalah pahala. Sehingga kalau bapak bekerja dengan kelayaan dibayar 1 miliar, lah kok tiap bulan cuma bawa 20 juta, berarti bapak-bapak sedang menabung 980 juta kebaikan di sisi Allah. Itu pasti dibayar Allah. Entah bentuknya istri soleha, entah bentuknya anak solihun dan solihat, entah bentuknya tetangga solihin gitu. Entah bentuknya kemampuan untuk hadir di masjid subuh. Ini rezeki yang sangat luar biasa. Karena rezeki ukhrawi itu yang membuat kita mendapatkan karunia yang lebih agung di akhirat. Mampu salat, mampu bersedekah, mampu membayar zakat, mampu melaksanakan haji, mampu melaksanakan umrah. Itu semuanya.
rizki, Pak, yang luar biasa dan sifatnya ukhrawi. Jadi kalau kita layak dibayar 1 miliar kok cuma bawa pulang 20 juta, 980 juta tabungan kebaikan. Dibayar sama Allah. Kalau kita cuma layak dibayar 500 ribu, lah kok bawa pulang 10 juta. Nah itu berarti bawa tabungan keburukan 9.500.000. Lah datang ke kantor jam 8, baca koran sampai jam 10. Jam 10 sampai setengah 12 gosok ake. Setengah 1 keluar makan sampai jam 2 baru balik. Jam 2 sibuk depan komputer sampai jam 4, tapi main soliter. Pulang dengan bangganya, alhamdulillah mengerjakan pekerjaan hari ini. Gajinya 10 juta, subhanallah. Ini padahal pekerjaan itu bisa bukan cuma itqan, ditekuni sampai ahli ihsan, dikerjakan melampaui harapan orang yang menerima pekerjaan kita. Tapi kalau bisa ikhlas, ikhlas itu unlimited, Pak. Tidak ada batasannya balasan ikhlas itu, sehingga apapun yang kita kerjakan dari sisi Allah, diambil berapapun di dunia, mudah-mudahan utuh. Lah tak terhingga itu dikurangi berapapun masih tak terhingga. Nama wa ziyadah. Yang terakhir, berkah itu sa'adah, Pak. Bikin bahagia, bikin nyaman, bikin di hati terasa tentram. Sa'adah, kebahagiaan yang semacam itu. Bukan bahagia karena menerima sesuatu, tapi bahagia berhasil menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunaikan amanahnya. Bahagia yang berkah itu ada sisipan khawatirnya juga. Ini bahagianya itu bahagia yang unik. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang itu bahagianya mereka berhasil mengerahkan segenap kemampuan memberikan yang terbaik, persembahan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi habis itu wa qulubuhum wajilah. Hatinya tetap kebat-kebit. Ya Allah, apa tadi layak ya untukmu? Ya Allah, hanya itu yang bisa saya lakukan, apa ya itu cukup untuk menjadi hambamu. Ya Allah. Mukmin. Bahagia karena bisa bertaubat, tapi bahagianya juga unik, menyisipkan sesuatu yang lain. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ampunanmu jauh lebih luas daripada dosa-dosa saya. Ampunilah saya, Allah. Yakin Allah Maha Pengampun, tapi kemudian ada sisipan perasaan juga. Tapi apa saya ini layak dapat ampunanmu, ya Allah? Saadahnya yang begini. Saadahnya kebahagiaannya berhasil mentaati Allah, tetapi di situ juga terlahirkan sesuatu, perasaan yang kemudian membuat kita muhasabah lagi, tidak henti-henti. Mudah-mudahan bermanfaat ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang keberkahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu. Ahlan wa sahlan, Pak. Gimana? Wa bil Islam dinan wa bi Muhammad. Iya, Pak. Baik. Ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mampu menghinggakannya sama sekali. Maka perintah kepada kita bukan untuk menghitung nikmat itu, tetapi washkurulah, mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum, dengan bersyukur itu maka Allah Subhanahu wa taala punya janji untuk menambah nikmatnya tanpa henti hingga nikmat yang paling tinggi di sisinya, yaitu nikmat akhirat, nikmat keridhaan, nikmat surganya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang menanyakan kepada jin maupun manusia, maka di situ dhamirnya tukadziban, kalian berdua dustakan, maknanya adalah kaum jin dan kaum manusia. Maka nikmat
Rabbmu, penciptamu, pemeliharamu, pemberi rizkimu, pengatur segala urusanmu, penumbuhmu, pengembangmu, mana yang kamu dustakan? Makna mendustakan nikmat adalah, makna mendustakan nikmat kebalikan dari mensyukuri nikmat. Kalau mensyukuri nikmat, satu, mengakui dia berasal dari Allah, lalu memuji Allah atasnya. Dua, menggunakannya di dalam jalan yang diridhai Allah, ketaatan-ketaatan. Tiga, mengupayakan agar dia bermanfaat bagi diri dan bersama. Ini yang disebut syukur. Satu, mengakui dia dari Allah dan memuji Allah atas itu. Dua, menggunakan di jalan ketaatan. Tiga, mengusahakan agar dia bermanfaat bagi diri dan sesama. Ini yang namanya mensyukuri. Kalau begitu, mengkufuri nikmat, mendustakan nikmat, kebalikan dari ini. Satu, tidak merasa, tidak menyadari bahwa dia berasal dari Allah, lalu tidak memuji Allah atas nikmat itu. Dua, menggunakannya bukan di jalan ketaatan tapi di kemaksiatan. Tiga, hal itu bukan memberi manfaat kepada sesama tapi malah memberi madarat. Itu yang disebut sebagai tukadziban. Jadi kebalikan dari mensyukuri, mengkufuri atau mendustakan nikmat itu tadi. Dimaksud mendustakan nikmat kalau kita tidak mengakui, tidak merasa bahwa itu dari Allah, lalu kita tidak memuji Allah atas itu. Kemudian kita tidak menggunakannya di jalan ketaatan, malah di jalan kemaksiatan. Dan yang ketiga, dia bukan menghasilkan manfaat, malah jadi madarat bagi diri dan selamat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Demikian Pak. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.